goreng apa. Oke, selamat pagi Sobat Kongko Hukum. Ketemu lagi di channel Kongko Hukum, membahas segala hal dari sisi hukum ya Bang. Kali ini gue udah sama Bang Ferdian Sutanto, pemilik channel Kongko Hukum. Biasanya gue jadi host. Iya. Kalau kita kayak talk show ya. Nah Bang, kita mau bahas soal itu nih. Oh ya, sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya kita Abang ini semangat buat bikin konten-konten selanjutnya. Oke, mantap. Nah, Bang, kita mau bahas soal ini Bang, soal apa? Yang lagi viral banget nih. Soal video 19 detik itu. Iya. Tahu pasti ya, nggak mungkin nggak tahu lah, itu lagi hot banget soalnya. Yang inisial GS itu kan? Iya, betul. Nah, jadi kita bahas video 19 detik ini dari sisi hukum. Yang pertama saya mau tanyain, itu gimana Bang? Yang soal video 19 detik itu dari mana yang bisa kena pasal hukumnya? Maksudnya jeratan hukum? Jeratan hukum. Oh, yang pertama memang ada undang-undang yang mengatur Soal tentang pornografi. Nah, biar saya nggak salah, saya lihat dulu ya. ya. Gak apa-apa. Apa dong? Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008, yaitu ada pasal 8. Itu untuk pasal 8. Nah, pasal 8 itu menjelaskan tentang setiap orang dilarang dengan sengaja atau Tidak sengaja. atas persetujuan dirinya menjadi objek model yang mengandung muatan pornografi. Jadi kalau mau mempublikasi, pertama harus persetujuan si orang tersebut. Kedua, apalagi tentang kontennya mengandung muatan pornografi. Gitu. Jadi kan ini sensitif. Gitu kan. Jadi ya ada pasal 8 dan ada lagi pasal 34. Nah, pasal 34 berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 yang tadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 5 miliar. Jadi memang ini nggak main-main nih. Jadi walaupun si penyebar udah dapat persetujuan dari si model, tetap nggak boleh tuh ya di situ ya. Iya. Intinya gitu ya. Kan sengaja atau nggak sengaja. Sengaja atau nggak sengaja. Nah, begitu banyak video, apalagi video ini yang terpublikasi, ini kan dari tangan ke tangan atau dari HP atau laptop. Nah, ini bagaimana kan gitu. Terus saya mau nanya juga nih. Sorry motong. Ini kan sebenarnya bukan kejadian pertama ya. Sebelumnya juga ada kan yang dulu. Video-video artis kayak gini lah ya. Udah. Dulu sebut aja inisialnya A kan. Iya. A sama LM sama si CT juga kan. Iya. Nah, yang saya mau tanya kan, kenapa ya Bang yang kena pasalnya itu yang kemarin terjadi ya, yang cuman yang menyebar ya, yang punya ya, tapi si modelnya itu yang cewek doang enggak ya? Lah, sekarang kan dia yang merugikan. Dia kan dia itu yang dirugikan. Gitu kan. Si cewek. Nah, berarti kan ini kan soal nama baik. Gitu kan. Nah, pertanyaannya kenapa? Nah, karena cuman si penyebar. Nah, karena memang kalau tidak disebar, ini kan tidak menjadi konsumsi publik. Gitu kan. Nah, kalau misalkan ada orang, katakanlah si X, dia tertangkap kamera videonya mengandung pornografi. Tapi tidak disebarkan. Kan nggak jadi masalah. Oh, itu nggak masalah ya? Nggak masalah. Makanya itu kenapa yang kena cuman yang menyebarkan. Ya, kasus yang dulu ya. Iya. Karena emang akhirnya ditangkap udah. Akhirnya memang kan melalui mekanisme hukum kan, atau berproses hukum gitu. Oke, berarti mungkin kasus yang ini juga berakhir akan sama ya. Kalau seandainya itu memang benar dia. Nah, tentu ada proses-proses hukum nantinya dalam tahapan-tahapan biasanya dalam mekanisme hukum pidana. Ya, ini pidana. Iya, ini pidana.
Jadi apakah itu ada yang melaporkan atau bagaimana nanti, itu juga belum tahu nih sekarang. Yang jelas apabila ada proses itu, pasti kan kalau diproses ada yang menyebarkan, kemudian ada alat yang menyebarkan, apakah itu laptop, apakah HP, dan kemanakah dia menyebarkan sehingga menjadi berita yang viral, kan begitu. Terus itu pidana ya Bang ya? Pidana. Kalau dari segi ITE-nya ada? ITE-nya ada. ITE-nya itu kalau nggak salah pasal 27 ayat 1 ya. Sebentar. Undang-undang ITE itu adalah undang-undang awalnya undang-undang nomor 8, undang-undang nomor 11 tahun 2008, kemudian diperbarui menjadi undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, jadi di dalam pasal tersebut dikatakan bahwa perbuatan dilarang pasal 27. Setiap orang, ayat satunya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Nah, ini termasuk berkaitan dengan hal yang tadi ditanyakan yang 19 detik gitu kan. Nah, ini tentang kesusilaan karena memang bernuansa pornografi gitu kan. Nah, sudah ada pasalnya, kemudian ada pidananya nih. Pasal 45 ketentuan pidana. Ayat 1, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 atau ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, kemudian pertanyaannya tadi yang mengenai pasal 27. Nah, pasal 27 saya baca lagi, saya ulang. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan. Nah, bagaimana tuh? Yang dimaksud mendistribusikan dan mentransmisikan. Saya mau nanya, soalnya gini Bang, mungkin kalau si orang yang pertama nyebar itu udah pasti kena kan Bang ya? Nah, maksud saya mau tanya kan, tadi kan dengar kata mentransmisikan. Kalau untuk yang selanjutnya itu kena juga nggak Bang? Nah, jadi di dalam pasal 27 ayat 1 ini tidak diatur apakah dia orang yang pertama, atau yang kedua, dan seterusnya. Nggak disebutin ya? Nggak disebutkan. Nah, tetapi kalau melihat merujuk kepada pasal ini, yang pertama bisa kena, yang kedua memang kalau begitu, kalau gitu banyak dong, betul. Nah, sebagaimana kepentingan hukum untuk mencari perkara atau mencari pelaku penyebaran ini agar sebagaimana sifat hukum pidana untuk menjadi terang benderang. Karena untuk mencari kebenaran materi itulah sifat hukum pidana, kan begitu. Jadi diurut tuh ya Bang. Nah, jadi diurut. Nah, tinggal bagaimana kepentingan hukum nanti sejauh mana agar perkara ini dapat terang benderang, gitu. Nah, mendistribusikan dan atau mentransmisikan. Jadi contoh misalkan ada berita belum tentu benar, kita upload di Facebook misalkan. Bisa kita kasih caption? Bisa nggak? Bisa tidak. Nah, apabila telah kita sampaikan, kita upload di media sosial kita, Facebook misalkan, ini kan telah kita upload. Nah, jadi tanggung jawab si pengupload. Nah, harusnya, apalagi zaman sekarang ini, cerdaslah kita dalam bermedia sosial, gitu kan. Teliti dulu benar atau tidak ini yang kita mau sampaikan karena kan setelah kita upload kan menjadi hal yang umum. Khususnya teman-teman kita, kalau ada 1.000 orang, berarti 1.000 orang itu bisa melihat tentang apa yang kita posting. Nah, setelah kita upload, itu kan itulah namanya mendistribusikan atau mentransmisikan. Belum lagi nih kalau kita bahas tentang apakah ada caption atau nggak caption. Itu aja sudah kena. Setelah apalagi kita caption, ada yang kita kurangin di dalam video ataupun foto tersebut, kita edit, nah itu jelas. Gitu. Ya, jadi tetap kena lah intinya Bang ya. Jadi kalau ya mungkin kan sebelumnya udah ada kasus, sekarang juga ada kasus.
Nah, baiknya bang, kita sebagai masyarakat, kalau nanti ada kayak gitu-gitu aja, video-video gitu kita Ada gimana sih? video semacam video yang 19 detik gitu. Iya. Sebagai masyarakat kita gimana tuh harusnya? Nah, ini juga diatur juga nih dalam undang-undang pornografinya. Ada peran serta masyarakat. Ya. Peran serta masyarakat pasal 20. Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. Nah, ini pasal 20 jelas. Nah, kemudian ada pasal di bawahnya. Pasal 21 ayat 1. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dapat dilakukan dengan cara pertama, melaporkan pelanggaran undang-undang ini. Berarti kan kepada pihak yang berwajib. Huruf B, melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan apabila memang memenuhi kualifikasi. C, melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur. Jadi kita kan bisa sosialisasi, mungkin kepada teman-teman kita, saudara kita, atau siapa gitu. Kalau apabila memang katakan sekarang Bang Alani usianya sudah 35, berarti kan punya adik-adik junior-junior, apakah itu di Karang Taruna, apakah yang lainnya gitu kan, bisa melakukan penyuluhan atau sosialisasi, ini nggak boleh loh, kayak gitu. Nah itu dari soal undang-undang. Kemudian huruf D, pasal 21 ayat 1 huruf D, melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi. Jadi bisa melakukan penyuluhan. Kalaupun cuma di lingkungan RT, RW, atau tempat tinggal sekitar kita gitu. Ya, jadi undang-undang sudah memberikan peringatan bahwa masyarakat pun dapat berserta mensosialisasikan, memberitahukan ataupun melakukan penyuluhan. Gitu kan. Tadi saya dengar ada kata-kata itu ya, kata-kata apa? Kalau sampaikan ini lapor ke apa? Ya, ada melaporkan pelanggaran undang-undang ini. Iya, berarti kalau sampaikan nih, contoh, oke lah kalau ini kan artis ya. Yang beberapa kasus ini kan artis. Iya. Kalau sampaikan kita punya temen kena kasus yang gitu, sedangkan dia nggak tahu ya, maksudnya, tiba-tiba kok video pribadi gue tersebar. Hal pertama itu lapor ya. Laporin ya. Lapor. Jadi nanti ada proses hukum setelah melapor, maka kan menjadi jadi tentu yang dirugikan yang melapor. Si orang tersebut melapor kepada pihak berwajib. Dalam hal ini berarti kan kepolisian, gitu kan. Nah setelah melapor, nanti kepolisian akan melakukan penyelidikan. Klarifikasi atau penyelidikan. Nah betul apa enggak video orang yang tersebar ini dengan video yang melaporkan betul enggak, berkaitan enggak, gitu kan. Nah kemudian apabila benar, maka ada tahapan berikutnya yaitu untuk melakukan penyelidikan, gitu. Nah nanti karena kembali lagi kepada sifat hukum pidana adalah untuk perkara ini agar terang benderang, mencari kebenaran material. Jadi kemana-mana akan dikorek-korek ya. Diselidiki, dapat data, oh betul, berarti tidak lanjutnya apa? Oh tidak betul, jadi perkara bisa di stop. Gitu. Tinggal kita sebagai masyarakat juga agar mengetahui hak dan kewajiban kita. Karena kan nggak tahu nih, orang kan belum tahu. Kalau tiba-tiba kita share ke teman atau ke grup, wah ini kok jadi konsumsi publik. Nah, siapa yang nyebar? Si X, nah bahaya dia. Gitu. Tapi yang dicari banget sih yang pertama tuh bang ya. Jadi dari situ baru ketahuan kan. Ya sebelum ke yang pertama kan sekarang berarti mulut dari bawah dong. Dari bawah mulutnya ya. Siapa nih? Nah nanti siapakah yang menyebarkan? Nah nanti kita ikuti lagi perkembangan di media bagaimana. Soal video 19 detik ini ya. Soal video 19 detik nih. Nah ayo bang, saya potong. Kan si pemeran ya, si dalam video itu kan masih menyanggah. Masih menyanggah. Oh itu bukan hanya mirip. Nah itu hak dia ya. Oh iya, masing-masing negara memberi hak sebebas-bebasnya kepada warga negaranya, dan itu diatur oleh konstitusi dalam negara kita. Hak melakukan pembelaan, hak untuk berpendapat, sepanjang dia tidak mendiskreditkan atau merugikan pihak yang lain. Nah, terkait dengan video ini, apabila ada orang yang katanya mirip dengan video tersebut yang lagi viral 19 detik itu, nah
kan dia boleh mengklarifikasi. Iya. Nah nanti kalau ternyata ini diselidiki oleh penegak hukum terbukti, nah Ya kan? itu. Gitu. Ya, tapi kalau untuk menyanggah di awal terserah hak dia ya. Iya, siapapun boleh. Karena dia sudah mengeluarkan klarifikasi. Saya udah sempat baca tuh ada videonya. Ya dia masih menyanggah. Menyanggah bahwa itu bukan Diri, dirinya. ya. Karena memang Boleh aja sih. boleh aja ya. Dan dalam proses hukum pidana pun, baik saksi atau tersangka mempunyai hak Membela diri. untuk membela diri dan hak ingkar. Nah, tetapi tentu ada resiko-resiko hukum untuk dirinya gitu. Oke, seru juga. Jadi kalau untuk sekarang stepnya kan kita belum bisa bicara lebih banyak kan, karena dia masih polisi juga masih melakukan apa? Penyelidikan lebih lanjut, di mana tempatnya, ya kan nggak diselidikin tuh bang, di mana tempatnya, terus apa benar ini mirip atau bukan, terus si pemeran juga masih apa? Masih menyanggah. Nah mungkin dari apa ada kata penutup nggak soal video ini, terus apa nanti kita bikin? Kita minum dulu dong. Iya, minum dulu ya. Oke, kita mau kita minum dulu. Udah mulai aus ya. Jadi sebagai umumnya masyarakat kita juga harus cerdas dalam bermedia sosial. Iya. Karena yang pertama, apabila menyebarkan muatan pornografi itu ada sanksi hukum. Kedua, kalau memang kita sudah tahu itu ada akibat hukum, maka setelah yang disebutkan dalam undang-undang tadi bahwa sebagai masyarakat kita bisa melakukan sosialisasi langkah-langkah preventif terhadap penyebaran ini. Karena kan ini kan juga sifatnya edukasi. Apabila misalkan ada anak-anak kecil yang juga melihat, kan bukan hal yang mendidik gitu. Jadi ya daripada itu tersebar luas, mending kita sebagai masyarakat juga lakukan apa yang kita bisa lakukan. Ya, betul. Gitu. Dan kita sebagai masyarakat juga sebagai pengguna media sosial agar cerdaslah dalam bermedia sosial. Karena nanti apabila tidak cerdas, kalau kita bicara undang-undang, setiap itu sudah diundangkan namanya undang-undang, sekian pada saat itu diundangkan, berarti sudah dianggap berlaku. Entah itu tahu, tidak tahu. Nah itu dia. Ya intinya belajar dari kasus 19 detik ini kita harusnya cerdas ya bang. Iya dong. Kalaupun memang oke lah, apa namanya, hak setiap orang untuk membuat konten pribadi ya. Iya. Tapi maksudnya lebih cerdas lagi mungkin dalam hal menyimpan, ya nggak? Atau mempercayai seseorang jangan begitu gampang ya. Iya. Karena berdasarkan kasus sebelumnya juga kan teman kan, Betul. gitu. Kita nggak tahu ya. Itulah dia. Oke, jadi untuk video 19 kita sampai sini dulu ya bang ya. Oke. Mungkin nanti kalau ada kita tunggu perkembangan ini. Perkembangan media sosial, media online kita lihatlah perkembangan nanti di media apabila nanti ada perkembangan, kita juga buat konten lagi. Iya. Soalnya ini pasti bakal panjang nih. Iya. Kan baru sampai step Baru start awal ya. step awal si pengunggah juga belum ketahuan siapa, sama si pemeran itu baru masih menyanggah. Ya. Oke. Oke. Makasih Kongko Hukum Makasih sudah nonton. Bang Alan sudah menjadi host di Kongko Hukum. Ya, sama-sama. Berperan dengan saya dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update Kongko Hukum dan mendukung channel Kongko Hukum untuk update Kongko Hukum berikutnya. Makasih. Bye.